Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anto dari Depok ya, petani vanili sekaligus petani kunyit hitam. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyeplit bibit indukan, bibit kunyit hitam indukan ya. Nah, ini sudah saya siapkan satu polybag ya. Bagaimana caranya nanti kita praktekkan ya. Nah, ini bibit ini usianya sudah 5 bulan lebih ya, kurang lebih 5 bulan setengah lah, menjelang 6 bulan. Ini sudah beranak pinak. Kalau saya hitung kemarin itu antara 15 sampai 20 tunas ya, atau pohon. Nah, karena ini saya punya orderan sebanyak 40 pohon, customer minta langsung diseplit dan langsung ditanam di polybag yang ukuran 15-15 yang kecil-kecil ya. Oleh karena itu, hari ini saya akan membongkar bibit kunyit hitam indukan ini ya untuk customer saya. Sekaligus saya akan mengadakan tutorial atau simulasi bagaimana caranya membongkar dan menyeplit atau membelah dan sekaligus menanam pada polybag yang kecil ya. Nah, perhatikan, mari kita mulai. Langkah pertama, kita siram dulu ya polybag ini karena ini agak sudah padat. Kita siram pakai air ya, supaya nanti akar-akarnya tidak putus. Disiram 2 gayung aja sudah cukup. Ini kita siram ya. Kita siram aja, ini sambil kita cuci lah ya sekalian. Kita siram medianya supaya lembek ya, supaya bisa dikeluarkan. Nah, ini kita tunggu 1 menit ya kira-kira. Nah, itu airnya sudah keluar dari polybag ya. Kita tunggu kurang lebih 1 menit supaya medianya ini agak halus, agak empuk ya, sambil kita pijit-pijit supaya ketika dikeluarkan tidak terhambat. Nah, seperti ini kita pijit-pijit polybagnya. Nah, kayaknya ini sudah. Nah, kita pegang tangkai daunnya ya, lalu kita miringkan polybagnya seperti ini ya. Lalu kita tumpahkan. Nah, ini sudah lepas ya polybagnya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini masih banyak media yang menempel pada akar-akar serabut ya. Langkah berikutnya kita celup pada air ya. Kita celup pada air di ember besar ya, ember bekas cat. Ini embernya. Kita pindahkan ya, kita celup di sini. Kita pindahkan embernya supaya kelihatan di sini. Ini embernya. Kita rendam kurang lebih 1 menit ya. Nah, ini saya syuting langsung di kebun ya. Latar belakangnya, backgroundnya kebun kunyit hitam. Setelah kurang lebih 1 menit, nah kita kopiak-kopiak ya, atau kita goyang-goyang ya, turun naik ya, seperti ini. Tujuannya supaya media yang menempel pada akar agar lepas ya. Ya, goyang-goyang kurang lebih 1 menit juga. Nah, itu udah kelihatan akarnya. Akarnya sudah mulai kelihatan. Nah, ini akarnya sudah mulai kelihatan ya.
yang masih menempel kita raba-raba ya supaya lepas. Ya, relatif medianya sudah lepas ya, tapi ini masih kelihatan kotor, masih kelihatan kecoklat-coklatan ya. Kalau sudah bersih ini akar serabutnya putih ya, seperti jenggot saya ini. Nah, ini sudah. Untuk lebih bersih lagi, nah kita celup ke air yang lebih bersih ya, di ember yang satunya lagi. Nah ini ember satunya. Nah ini kita kopiak-kopiak di sini ya. Nah, ya seperti ini. Nah, cukup bersih hasilnya ya, cukup bersih. Nah ini lihat hasilnya seperti ini, putih ya, akar serabutnya putih seperti ini. Nah tuh. Nah kenapa kita mau menyeplit kunyit hitam indukan harus benar-benar bersih seperti ini? Tujuannya pertama adalah agar kita bisa melihat bonggolnya atau rimpangnya ya, dan akarnya. Mana yang harus kita toreh menggunakan pisau ya, kita potong, mana yang harus belakangan. Kalau akarnya seperti ini kan kelihatan. Nah, mana yang harus kita potong duluan, ya kan? Nah tuh akarnya juga kelihatan. Karena nanti pada prinsipnya waktu kita menyeplit, waktu kita membelah, jangan sampai akarnya terpotong. Diusahakan sebisa mungkin akarnya tidak boleh terpotong ya. Nah, begitu juga rimpangnya. Rimpangnya diusahakan utuh ya nanti. Yang disayat atau yang dipotong yang menempel antara rimpang satu dengan rimpang lainnya. Nah, bagaimana cara menyeplitnya atau membelahnya? Mari kita lanjutkan langkah berikutnya. Kita sisihkan dulu ininya, embernya. Ini. Ya. Kita siapkan juga polybagnya. Polybag yang akan saya pakai yang kecil ukuran 15 ya, yang seperti ini. Yang biasa saya gunakan untuk menyemai vanili ya. Seharusnya sih ukuran 15-20 ya, supaya lebih tinggi. Karena ini dalam rangka memanfaatkan polybag yang ada ya. Sisa hasil semai vanili tahun kemarin saya manfaatkan untuk menyemai hasil split bibit kunyit hitam indukan. Kita taruh dulu di sini di ember. Ya, sini. Ya, kita mulai menyeplit. Nanti hasilnya di sini. Kita mulai nyeplit. Nah, ini barangnya di sini ya. Misalnya mana? Saya harus ngambil bangku dulu buat duduk ini. Maaf, tinggal sebentar saya ambil bangku buat duduk biar nggak capek ya. Nah, karena mata saya maklum sudah tua ya,
udah agak rabun, jadi saya harus pakai kacamata nih biar tidak salah potong. Nah, udah jelas sekarang. Mari kita mulai ya. Langkah pertama untuk menyeplit gerombolan atau rimbunan bibit kunyit hitam indukan ini, kita harus perhatikan pohon yang mana yang pertama harus kita split ya. Nah, kita lihat aja. Itu kelihatan kan? Yang mana nih? Nah, bisa yang ini, bisa juga yang ini nih. Ya. Nah, saya akan membelah yang ini dulu, bagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelihatan nggak nih? Ya, begini. Ya. Nah, begini dah. Kalau nggak kelihatan coba. Nah, ini ya. Ini ada anakan 1, 2. Dua anakan ini belum mempunyai akar. Ya. Ada 2 anakan yang belum mempunyai akar. Jadi kita splitnya dari sini aja. Dari sini nih. Ini mempunyai 3 nih yang ini, 3 anakan ini. Nah, kita dengkek ya. Dengkek sedikit. Nah, klek, udah putus. Ya, lalu kita ambil. Kita ambil, akarnya jangan sampai putus, ya. Tangkai daunnya juga nggak boleh putus. Pelan-pelan, santai aja. Ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini alhamdulillah tidak ada yang putus ya. Nah, lihat tuh. Lihat warna rimpangnya. Warna rimpangnya ya, lihat. Nih. Saya close up ya. Warna rimpangnya sudah berwarna ungu kehitaman. Ini usia baru 5 bulan setengah ya, apalagi usianya 1 tahun. Ya, atau 9 bulan sampai 1 tahun. Pasti akan lebih hitam dari ini. Ya. Ini menandakan bahwa bibit saya adalah benar-benar 100% asli kunyit hitam dari India. Ya. Karena banyak sekali yang mengatasnamakan kunyit hitam, tapi ternyata setelah dibelah rimpangnya tidak berwarna seperti ini atau tidak ungu ketua-tuaan, ungu kehitam-hitaman ya. Ada yang warnanya biru, semburat biru, itu namanya temu ireng ya. Itu di Indonesia banyak, di Jawa ya, namanya temu ireng atau temu hitam. Kalau ini lain ya. Ini sudah jelas kunyit hitam asli ya. Nah, ini kenapa yang ini mempunyai anak 3 ya. 1, 2, 3. Tidak saya split tanggung ya, karena belum keluar akar di rimpangnya. Di rimpangnya belum keluar akar. Makanya saya biarkan menyatu dengan induknya. Ya, induknya ini yang sudah berbunga ya. Nah, tanda-tanda indukan yang sudah berbunga, indukan yang sudah mempunyai anakan atau tunas baru, ini indukannya sudah berbunga. Kalau sudah berbunga pasti dia akan mengeluarkan tunas anakan ya. Nah, ini anaknya sudah 3 nih, 1, 2, 3. Cakep sekali nih. Nah, yang ini nanti akan diperbanyak untuk sendiri ya, supaya banyak. Nah, kita berikutnya. Ya, langkah berikutnya. Tadi sudah jelas ya. Berikutnya saya akan memisah bagian yang ini nih. Bagian yang ini nih. Ya. Digoyang-goyang, didengket. Nah, kalau sudah bunyi klek, tandanya udah lepas. Ya, kita angkat pelan-pelan. Ya. Alhamdulillah. Nah, tuh lihat ya. Rimpangnya juga hitam yang ini, ya. Pohon bibit yang ini juga hitam. Kelihatan kan? Nah, akarnya 2, akar tunjangnya. Ini juga membawa anakan 1 ya. Sudah besar juga. Nah, ini juga indukannya sudah berbunga. Sudah berbunga. Ini nanti dari bijinya bisa kita semai juga ya.
bisa numbuh nanti dari bijinya. Ya, kita cari lagi yang mana berikutnya. Kurang dekat ya. Yang mana berikutnya? Nah, berikutnya yang ini nih. Pohon yang ini ya. Nah, ini pohon yang ini. Cuma ini ketutup akar ini. Akar yang ini. Nah, mudah-mudahan bisa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Digoyang-goyang, didengkek klek. Nah, udah bunyi klek berarti sudah lepas dia. Nah, tuh, ya. Goyang-goyang supaya akarnya tidak lepas ya. Nah, ini ada yang lepas satu nih akarnya, nggak apa-apa lah. Ini saling mengikat akarnya jadi susah ya. Akarnya saling mengikat. Maklum ya seperti rambut ya, jadi kusut karena ditanam di polybag. Ya, tuh. Ini akarnya sudah cukup banyak ya. Anakannya juga sudah besar. Ini anaknya kalau diseplit tanggung belum punya akar, maka saya biarkan saja. Berarti ini ada 2 pohon ya. Nah itu ya. Ini juga hitam. Lihat tuh, warna rimpangnya hitam juga ya kan. Usia 5,5 bulan sudah hitam, apalagi kalau sudah 1 tahun. Berikutnya yang mana lagi? Nah, yang ini. Yang ini ya. Ini. Nah, ini udah klek. Kalau sudah bunyi klek, tandanya sudah lepas ya. Nah, tuh. Ini akarnya cukup banyak. Indukannya sudah berbunga. Anakannya juga cukup besar, tapi kalau saya split tanggung belum punya akar, makanya disatukan aja. Nah, berikutnya yang ini. Nah, sudah klek. Tandanya sudah lepas. Nah, ini cakep sekali nih yang ini nih. Ya. Walaupun akarnya satu, tapi ini anakannya sudah gede, besar-besar ya. Tanggung sekali anaknya. Ya, sudah muncul tapi akarnya cuma satu di induknya ini. Insya Allah numbuh ini. Biarkan kalau kita paksakan nanti nggak hidup ya. Yang ada malah mati. Nah, tuh. Lihat warna rimpangnya yang ini juga. Nah, ya. Tuh lihat. Yang ini pun warnanya sudah ungu kehitaman, ya kan? Taruh lagi sini. Kita split lagi. Yang mana lagi nih? Yang mana lagi? Nah, kita coba yang ini. Kita coba yang ini. Goyang-goyang. Ini nempelnya kemana kamu? Nah, alhamdulillah berhasil. Ya, ini sudah berbunga juga. Sudah punya anak satu, walaupun masih pendek. Rimpangnya sudah hitam. Nah, kan tuh rimpangnya tuh. Hitam sekali rimpangnya. Ya. Hitam ya. Nah, hitam sekali. Close up. Usia 5,5 bulan ya. Semua rimpangnya hitam. Tinggal membesarkan rimpang aja ini. Ya. Nanti sampai dengan 9 bulan atau 1 tahun lah, maksimal 1 tahun. Ini yang mana lagi ini? Ini yang ini nih. Nah, sudah klek, bunyi klek, tandanya sudah lepas. Nah,
Rimpangnya juga sudah hitam juga, tuh. Ya kan? Hitam. Plak. Hitam, ya. Akarnya cuma satu, insya Allah hidup. Harumnya khas ya, harum kunyit hitam. Nah, ini nih. Akarnya yang banyak ini nih, yang di tengah-tengah ya. Kalau yang di tengah posisinya akarnya banyak. Akar tunjangnya ada 5, ada 6 kecil ya. Anaknya sudah misa semua. Warna rimpangnya hitam ya. Hitam sekali, pekat sekali warnanya. Nah, itulah teman-teman, bagi yang mau cari bibit kunyit hitam, saran saya carilah bibit yang seperti ini ya. Karena kalau bibit yang seperti ini, bibit kunyit hitam indukan, pertama akarnya sudah banyak, sudah mempunyai daun dan sudah membawa anakan masing-masing ya. Jadi setiap pohonnya membawa anakan masing-masing. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini anakannya ada 3 ya. Membawa anakan 3 ya. Ini 1, 2, 3. Masing-masing baru keluar 1 daun. Kalau baru keluar 1 daun, biasanya ini belum mempunyai akar ya rimpangnya ya. Makanya saya biarkan menempel pada induknya ya, supaya nanti keluar akar. Bagi yang nanti beli bibit yang seperti ini akan beruntung sekali ya. 1 punya indukan, yang bonusnya 3 pohon ya. Jadi ini sama aja dapatnya 4 malah 4 pohon ya. Nah, kalau ini dapat 4 pohon, makanya nanti ini tidak saya jual ya, rugi kalau saya jual ini 4 pohon, harganya 1 pohon. Ini saya semai di polybag yang besar biar nanti 5 bulan kemudian akan menjadi minimal 20 ya, minimal 20. Nah, tapi saya perkirakan 5 bulan yang akan datang ini akan muncul 40 pohon ya. Berikutnya. Nah, ini rimpangnya ya. Rimpang indukan yang saya semai masih utuh ya. Nah, ini masih utuh. Waktu itu saya nyemai rimpangnya segini nih. Ya. Numbu tunas 20 tunas yang sudah saya split. Ininya masih utuh ya. Hanya numbu 1 tunas, tunasnya itu beranak lagi, beranak lagi, beranak lagi. Bukan dari ini ya. Dari ini asal ininya sih cuma 1 tunas. Ini nempel di sini nih. Nempel di sini. Nah, ini di mana ini? Tahu-tahu lepas. Di sinilah kalau nggak salah nih. Ya. Anakan dari ini rimpangnya sudah hitam-hitam ya. Kalau ini pasti sudah lebih hitam lagi ya. Ini dari sini rimpangnya ya. 1 ruas jari rimpangnya yang saya semai. Menghasilkan 20 pohon. Nah, ini rimpang-rimpang yang lainnya anakan-anakannya sudah hitam ya. Dalam tempo 5 bulan setengah sudah hitam. Apalagi kalau 9 bulan bahkan sampai 1 tahun 12 bulan. Pasti lebih hitam lagi. Nah, kita lanjutkan nyeplitnya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini pohon yang ini nih. Goyang-goyang. Ini pisau harus steril ya, dari bahan stainless, jangan besi. Kalau besi ada karatnya. Kalau nanti pakai pisau karatan, rimpangnya, bibitnya akan terkena infeksi, akhirnya busuk. Kalau busuk ya mati ya. Ya, ini sudah. Nah, alhamdulillah dapat akar ya. Nah, tuh. Warna rimpangnya. Ya, hitam. Baunya harum. Harum-harum khas. Ya, membawa anakan 1, 2 masih kecil ya. Jadi ini nanti akan membawa anakan 2.
Nah, selanjutnya yang mana nih? Yang ini nih. Celup dulu. Nah, tuh. Nah, ini yang sudah daunnya warna kuning ya, sudah mau mati. Ini adalah anakan pertama dari indukan yang saya semai ya. Daunnya sudah mau mati, ini bentar lagi mati, nanti dormen. Nah, ini nanti rimpangnya ini menjadi rimpang biang ya, biang kunyit hitam. Nah, tuh lihat tuh, warnanya hitam sekali kan. Nanti coba saya split ini ya, indukan anakan yang pertama dari persemaian ya. Yang indukannya dari anakan-anakan yang sekarang ini ya, yang dari semai, hasil persemaian pertama ini. Kita ini udah bunyi klak. Sudah putus. Nah, ini juga kalau ini masih bisa dibelah lagi nih, dibelah dua lagi nih. Ya, kalau yang ini bisa dibelah dua lagi ya. Ini juga bisa dibelah dua. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Pohon ini adalah tunas pertama dari ketika saya menyemai. Ya, yang usianya murni sudah 5,5 bulan ya, yang ini nih. Kalau rimpang-rimpang berikutnya kan menyusul ya. Ada yang baru 4 bulan, ada yang baru 3 bulan, ada yang baru 2 bulan, bahkan ada yang baru sebulan baru muncul. Tapi rata-rata rimpangnya sudah berwarna hitam ya. Walaupun 2 bulan, 1 bulan. Nah, kita split lagi yang ini. Nah, klak bisa. Nah, ini sudah terpisah nih. Nah, perhatikan. Ya. Akarnya terlalu rimbun, akhirnya kusut ya susah ya. Memisahkannya agak susah. Nah, karena ini sudah dicelup di air, maka alhamdulillah bisa dipisahkan. Nah, ini. Kalau tunas yang sudah tua, akarnya banyak ya. Akar tunjangnya juga banyak tuh, 2 3 4 5 6. Yang ini 6. Ini 1 2 3 4 5 6. Masing-masing akar tunjangnya 6. Karena usianya paling tua ya. Tunas yang pertama kali numbuh pada rimpang yang saya semai. Nah, ini. Yang kedua yang ini nih. Ya kan? Makanya ini anakannya udah nggak ada. Dia udah keluar anakan yang udah saya split-split tadi ya. Tapi insya Allah ini disemai lagi akan muncul lagi anakan yang baru ya. Dari umbi-umbi ini. Karena anakan yang lain sudah dipotong, maka nanti akan terangsang memunculkan anakan yang baru. Nah, ini sebentar lagi dormen, ya ini dormen mati, tapi nanti umbinya nggak bakalan busuk ya, tetap segar karena ada anakan-anakannya itu, nutrisinya dari anakan. Ya. Makanya nanti dari rimpang itu berpinjul-pinjul beranakan itu tandanya bahwa rimpang itu punya anakan yang baru ya, banyak. Nah, ini. Nah, sampai di sini teknik penyeplitan atau pembelahan bibit kunyit hitam indukan ya. Sampai di sini sudah selesai. Lalu langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya menanam bibit kunyit hitam indukan ini ke dalam polybag yang lebih kecil ya. Ukuran 15-20 ya, disarankan 15-20. Lebarnya 15, tingginya 20. Supaya akarnya ini benar-benar terpendam pada media ya. Ini panjang sekali akarnya. Kalau 15-15 ya agak ketekuk sedikit nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ini. Ya, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu cara menanam pada polybag yang lebih kecil ukuran 15-20. Kalau saya menggunakan 15-15 sekarang ya. Karena nggak ada ya. Memanfaatkan polybag bekas semai vanili yang tidak numbuh. Nah, mari, mana tadi polybagnya? Oh ini. Ya. Nah, yang pertama polybag ini kita isi
tanah biasa atau tanah merah yang belum dicampur apapun ya. Nah, seperti ini. Bagusnya seperti ini. Nanti untuk menimbunnya media berikutnya media yang sudah campuran ya. Campuran macam-macam, ada arang, ada pupuk kandang dan lain sebagainya. Nah, seperti ini nanti bentuk medianya. Nah, orang bilang ini nyebutnya media terra preta ya, atau tanah hitam. Mari kita masukkan. Ya, kita ambil dulu yang ini dulu. Yang kecil dulu ya. Nah, ini yang enggak ada anakannya. Kita sengaja ambil yang akarnya rimbun ya. Kita masukkan akarnya. Ya, lalu kita putar ya. Putar supaya akarnya membentuk lingkaran ya. Nah, membentuk lingkaran seperti ini ya. Baru kita timbun deh menggunakan media ini, media hitam atau terra preta, tanah hitam. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Sudah jadi. Kita penuhkan saja medianya ya. Kita agak tekan-tekan supaya agak pasak sedikit ya, tapi jangan terlalu padat. Tujuannya agar pohon tidak goyang ya, atau tidak roboh. Akan lebih bagus dikasih penjaga ya, atau penahan menggunakan stik dari bambu ya. Panjangnya disesuaikan dengan pohon ini, dengan tunas ini. Nah, ini langkah berikutnya nanti setelah masuk ke dalam polybag yang kecil ini, berikutnya kita simpan di tempat yang teduh ya. Jangan sampai terkena sinar matahari. Walaupun ada sedikit aja lah sinar pagi. Ya. Nanti kalau sudah 1 minggu, 2 minggu paling lama, nanti sudah kuat, ya, sudah tahan, sudah tidak layu. Kan ini nanti stres sebentar ya, antara seminggu 2 minggu lah. Nanti kalau sudah tidak stres, tidak layu, artinya sudah segar, maka bisa dipindahkan ke lahan yang lebih cukup cahayanya. Tapi jangan terlalu full ya, karena ini mungkin masih musim hujan, banyak mendung, ya bisa membantu ya, membantu dalam rangka bibit ini tidak terkena sinar matahari langsung atau full ya. Kira-kira nanti paling full itu 50% lah. Antara 30% sampai 50% bisa ya. Coba kita mana kan? Ya, masukkan yang lain. Ini. Aduh, lalat nih. Di kebun banyak lalat nih. Karena di sebelah ada kandang ayam. Bandel banget lalatnya nih. Ya Allah. Daun yang jelek kita buang aja. Ya, jadi seperti ini ya. Kita simpan. Ya, demikianlah bagaimana cara menyeplit
mencabut rumpun bibit kunyit hitam indukan sampai dengan menyeplitnya atau membelahnya, sampai dengan bagaimana cara menanam pada polybag yang kecil tadi sudah kita lihat bersama-sama. Maka saya cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan video ini atau simulasi ini bisa membantu bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah.